Shalom Bapak Ibu Saudara pencinta ibadah online. Selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita meninggikan Allah kita, mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati kami. Bapa, sekarang kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Pimpin berkati kami. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Bapa, pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pemimpin pujian Bapa, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, jalannya firman Tuhan kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Berkati hamba-Mu. Kuasai dengan roh kudus-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Karena dialah Allah yang layak kita tinggikan. Dengan apa kami balas Tuhan selain dengan puji dan sembah-Mu. Mari bersama-sama pada hari ini kita memberikan waktu terbaik kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ini siap kami Tuhan, hati yang rindu akan Engkau. Bila hari ini kami memberikan hidup kami, memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau, Allah kekasih hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini siap hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Yesus kekasih hati kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian syukur kami. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat Tuhan dengan penuh kerinduan kita mau nyatakan bagi Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidup
satu kerinduan kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan kami angkat kedua tangan kami sebagai tanda penyerahan diri kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan hidupku bagimu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak terima segala pujian syukur kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, segala pengagungan, kejayaan, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, penyelamat kami. Engkau penyembuh kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Mari naikkan kekaguman. Kagum hormat akan Engkau, Dia Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, nyatakan kekagumanmu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita dan katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah kami, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. ya segala kemuliaan hanya bagi Yesus kita. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib. Haleluya. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan limpah atas kita. Pada hari ini, biarlah Yesus yang memenuhi setiap hati kita. Kesukaan surga telah melawat setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Ada satu nama yang luar biasa. Dia nama yang menyembuhkan, yang memulihkan setiap kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang
Allah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan berderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat Tuhan di atas segala nama. Katakan bersama-sama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat Tuhan, namamu dahsyat di atas segala nama. Katakan sekali lagi. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Kasih setia Tuhan limpah atas kita. Biarlah hari ini kita adalah umat-umat yang diberkati. Mari saya dan saudara saling memberkati dan saling mendoakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah lawatan-Mu nyata atas setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kemonceng, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi kita pujikan pujian ini dengan iman. Katakan, kasih setia Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, Yesus sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat, sama-sama kita memberkati satu dengan yang lain. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lagi, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bila pagi hari ini dengan penuh iman percaya, kita katakan bahwa kita adalah umat-umat yang diberkati.
kasih Tuhan, buat sukacita limpah, buat berkat Tuhan yang luar biasa kita terima hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa memberkati kami. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk firman Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu itulah pelita bagi setiap kaki dan langkah jalan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus setia akan panggilan-Mu. Ajar kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami. Jadikan kami bejana yang indah dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini, hampiri Tuhan dan nyatakan, ajari kami Tuhan untuk setia akan setiap panggilan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus berpegang pada setiap perintah Tuhan. Biarlah kali ini Tuhan, kami terus menyatakan satu kerinduan kami tetap setia menjawab semua panggilan daripada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan
kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat memasuki tahun 2023. Kita berada di awal tahun, tanggal 1, luar biasa. Sehingga hari ini kita akan bersama-sama merenungkan khotbah sulung. Khotbah yang pertama kali di tahun 2023. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau izinkan kami untuk memasuki tahun 2023. Bahkan Engkau akan bekali kami, sehingga kami dalam masuk 2023, kami tidak akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran, karena kami membangun persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi sahabat, ibadah online dari GBS Haleluya Palur dan juga dari sahabat-sahabat yang berada dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita bersama-sama belajar untuk membangun persekutuan dengan Allah dan dengan sesama. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 16 dan ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 16 dan ayat 17 yang demikian bunyinya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah, Tuhan kepingin kita mengadakan persekutuan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Ini harus kita sadari. Landasan utama untuk masuk 2023 adalah persekutuan. Nah, kenapa? Karena tanpa persekutuan kita akan mengalami kesulitan hidup. Namun dengan persekutuan ini kita saling topang, kita saling dukung, kita dapat berjalan bersama. Nah, yang pertama, mari kita bangun persekutuan dengan sesama. Mari kita bangun persekutuan dengan sesama jemaat. Kenapa? Karena yang namanya persekutuan ini menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk sosial. Tidak ada manusia yang dapat berdiri sendiri. Saya ahli bangunan. Oke. Ahli bangunan tidak akan memakai baju yang baik kalau tidak bersatu, bersekutu, punya teman yang ahli menjahit baju dan sebagainya. Jadi hidup itu harus topang menopang, hidup itu harus tolong menolong. Selama kita tidak sadar, kita membanggakan diri kita yang serba bisa, kita akan jatuh. Makin banyak teman untuk bersekutu, makin kuatlah kita. Sehingga di tahun 2023 ini kita akan hidup nyaman, kita akan hidup aman kalau teman kita banyak. Kalau persekutuan kita banyak. Nah, yang kedua, kita harus sadar bahwa manusia memiliki talenta sendiri-sendiri. Nah, dengan talenta yang sendiri-sendiri ini loh, dengan perbedaan ini loh, kita menyatukan dalam perbedaan. Luar biasa, menyatukan dalam perbedaan. Tahu, teman saya punya keahlian ini, teman saya talentanya ini, sedangkan talenta saya ini, kalau itu digabung menjadi satu,
menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya antar jemaat, antar teman itu bisa bersatu? Mari kita mulai dengan kasih karunia Allah. Yesus telah membangun jalan agar manusia dapat bersatu dengan Allah. Karya Yesus. Manusia yang sudah terbuang dari Taman Firdaus. Manusia yang sudah diusir dari Taman Firdaus karena dosanya. Yesus turun ke dalam dunia yang tiap kali kita peringati dengan Natal. Tujuannya apa? Tujuannya mempersatukan antara manusia dengan Allah melalui karya salibnya, melalui pengorbanannya. Nah, jadi dengan kesadaran dibangunnya persekutuan kita dengan Allah ini, dasarnya kasih, kita mulai belajar mengasihi teman kita. Kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Tetapi kasih itu bagaimana caranya supaya saya dengan teman saya tetap akur, tetap baik, tetap bekerja sama untuk menikmati berkat dari Allah. Nah, makin mendalami Tuhan Yesus, makin banyak kasih karunia yang dapat kita terjemahkan dalam pekerjaan kita atau dalam kehidupan kita. Jadi kasih karunia itu perlu diterjemahkan dalam bentuk tutur kata dan perbuatan. Bukan hanya satu golong atau sesuatu yang besar namanya kasih karunia. Enggak, perlu diterjemahkan. Banyak terjemahannya. Nah, hari ini Tuhan mengatakan, bukankah cawan yang telah diberkati, cawan yang isinya darah Yesus, itu mempersatukan kita dengan Allah kita. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan itu menjadikan kita satu dengan teman kita dan dengan Allah. Yohanes 6 ayat 51. Yesus berkata, akulah roti. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jemaat, saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan dirinya sebagai roti hidup. Roti adalah makanan yang memberi kekuatan. Roti adalah makanan yang menyehatkan tubuh. Itulah Yesus. Kita makan perjamuan suci, Tuhan mengatakan, ini loh tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu hidup di dalam dunia ini. Selain itu, roti yang kita terima ini tidak hanya untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi untuk hidup di dalam kekekalan nanti. Itulah karya Yesus. Di atas kayu salib, dia menyerahkan tubuhnya yang hancur, yang disesah, yang dipukul, yang diludahi dengan segala macam. Semuanya itu berarti untuk kita. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Jadi di awal tahun ini kita sudah dibekali. Ini loh tubuhku yang penuh dengan bilur. Ini loh tubuhku yang penuh dengan obat jikalau kamu sakit. Tahun 2023 sudah diawali dengan penyerahan Yesus. Pembagian roti dari Yesus. Nah, jadi
cara untuk menikmati seluruh kasih karunia ini hanya dengan percaya, tidak dengan yang lain. Kalau kita pakai akal kita, mosok tubuh orang diberikan lalunya dengan percaya bahwa kita punya Yesus yang luar biasa. Manfaatkan Yesus yang luar biasa ini di dalam perjalanan hidup kita. Karena di dalam perjalanan hidup juga mengalami kelaparan. Yesus siap memberikan makanannya. Di dalam perjalanan hidup ada masalah. Yesus siap untuk menyelesaikannya. Dalam perjalanan hidup ada sakit penyakit. Yesus sebagai penyembuh yang ajaib. Jadi mari kita membangun persekutuan dengan Yesus. Mari kita membangun persekutuan dengan Allah melalui perjamuan kudus hari ini. Nah, perjamuan kudus hari ini harus menjadi ikrar bagi kita, janji kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Bukan Yesus hanya menyerahkan untuk kita, kita pun menyerahkan diri, menyerahkan hidup. Ini loh Tuhan aku, ini loh keberadaanku. Di tahun 2023 aku tidak berani berjalan sendiri. Kata orang, kata ahli ekonomi, tahun 2023 adalah tahun keterpurukan. Tetapi Yesus selalu memberikan pencerahan yang luar biasa. Nah, Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Diperjelas lagi. Persekutuan, hidup bersama. Yesus membuka jalan. Yesus memberi kesempatan. Kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, maka ada persekutuan yang hidup. Kamu ada di dalam aku, kata Tuhan, dan aku ada di dalam kamu. Nah, perjamuan kudus menyadarkan tentang hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Yesus masuk di dalam hidup kita. Yesus ingin mengadakan perubahan. Perubahan pola pikir, perubahan hati yang sadar. Ada Yesus loh di dalam hidup kita. Nah, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Saya ulang. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hebat kan? Yesus ada di dalam hidup kita dan firman-Nya ada di dalam Yesus ada di dalam kita ada di dalam Yesus. Saya ulang, kita ada di dalam Yesus dan firman Yesus itu ada di dalam kita. Kita mau minta apa? Tuhan berikan. Ini persekutuan. Ini persekutuan. Doa-doa kita akan terkabul. Sehingga perjamuan kudus sekali lagi mengajarkan pengorbanan. Yang namanya persekutuan itu pengorbanan. Kita harus berkorban. Lalu Yesus harus berkorban. Menyamakan pengorbanan itu. Pengorbanan kita adalah bentuk kasih. Apakah kamu mengasihi sesama? Apakah kamu bisa menerima sesama? Seperti Yesus menerima kita dengan apa adanya. Kalau iya, persekutuan pagi hari ini akan membawa dampak yang luar biasa dalam masuk tahun 2023. Nah, perjamuan kudus melengkapi iman kita.
agar kita mampu membangun persekutuan dengan jemaat, persekutuan dengan Allah. Dan hari ini diwujudkan dalam perjamuan kudusnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk membangun persekutuan. Baik persekutuan kami dengan jemaat maupun persekutuan kami dengan Engkau. Engkau telah membagikan, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang aku pecah-pecahkan untuk kamu. Inilah cawan pengorbanan yang isinya adalah tetesan darahmu. Kami akan lakukan perjamuan kudus dengan satu ikrar, dengan satu janji. Tuhan, hari ini kami bangun persekutuan dengan Engkau maupun dengan jemaat. Terima kasih Bapa, murnikan doa kami, murnikan permohonan kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, jemaat yang ada di GBS Haleluya Palur ataupun yang ada di manapun juga, dalam negeri, luar negeri, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Sebelum kita selesai, mari kita akan dengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama adalah di zaman new normal ini, walaupun Pak Jokowi telah mengatakan bahwa tahun 2023 sudah dibebaskan, Indonesia bebas COVID, tetapi kita masih, yuk pakai masker, ayo cuci tangan, ayo jaga jarak, dan berdoa. Saya rasa kalau ini dilakukan, hebat. Kita tetap menjaga diri dan juga menjaga teman-teman lain. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Maka kami mengundang jemaat sekitar Palur yang belum berani mengadakan, yang belum berani datang, kami undang untuk datang. Kami buka pintu untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Jadwalnya Minggu jam 7 pagi adalah ibadah anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya. Selasa sore jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada ibadah cabang dan juga ibadah permata. Sabtu ada ibadah satnight, ibadah anak muda. Kami mengundang Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanggapi. Jemaat yang belum ikut kegiatan kami undang untuk datang permata. Sekitar Perumnas, jemaat ayo bergabung dengan cabang Perumnas. Oke, lalu doakan agar ibadah online tetap jalan. Bagaimana caranya? Supaya Bapak Ibu like, Bapak Ibu beri komentar, Bapak Ibu bagikan ke 5 orang. Niscaya kita menjadi gereja yang menginjil, gereja yang membagikan berita firman Tuhan kepada teman-teman lain walaupun lewat online. Nah, saya rasa itu pengumumannya. Masih satu, yaitu Bapak Ibu berdoa untuk kru supaya kru tetap sehat. Lalu supaya kru semangat, supaya alat-alat awet untuk kita gunakan. Sudah sekian tahun ya untuk ibadah online, tapi nyatanya kita masih bisa memperbaiki kecil-kecil yang rusak. Kita perbaiki, masih kita bisa pakai. Nah, mari sebelum kita akhiri, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa untuk teman-teman kita, sahabat kita, anak kita yang sakit. Dan juga kita akan berdoa untuk masalah-masalah yang ada. Mari kita tunduk kepala.
kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemberian-Mu untuk kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin, berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam bersama bekerja untuk memajukan negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar segala yang dikerjakan baik adanya. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Sampai hari ini kami masih minta supaya anak kami Octavianus Hendra Wijaya kau ganti organ tubuh yang baru. Orang lain mungkin mencemooh, tetapi iman kami Tuhan mengatakan bahwa Engkau punya organ tubuh sesuai dengan permintaan Hendra. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2023 ini, Hendra dijamah dengan pemberian organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan, baik kaki, baik badan, supaya kuat untuk beribadah bersama dengan kami. Kelemahan, sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus, kami hancurkan Engkau. Dan biar Ibu Gito segera beribadah dengan kami. Demikian juga Arin Tuhan, yang memiliki penyakit tulangnya lemah, yang memiliki tumor, kami percaya Tuhan mengasihani Arin. Dia telah menyerahkan diri untuk Engkau. Dia telah mempercayakan hidupnya kepadamu, maka pada saat ini dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Setia Purnomo dan juga untuk Ibu Linda. Mereka asam urat, asam lambung dan juga sakit karena jatuh. Pada saat kami berdoa, Ibu Linda dan juga Ibu Setia Purnomo, kami patahkan kuasa penyakit yang mengikat engkau. Sehingga 2023 engkau telah disembuhkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan pemulihan. Bapak Paulus Sugito, Ibu Bambang, Bapak dan Ibu Doner, saudari kami Lili, saudara kami Franky Turangan, saudara kami Bapak Sriyono, juga Bapak dan Ibu Petrus Sutrisno, jamaah Tuhan. Mereka telah sembuh, tapi mereka membutuhkan pemulihan yang sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan yang sempurna. Bagi jemaat yang lain, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang punya masalah angkat masalahnya. Sehingga semuanya bebas. Tahun 2023, tahun pembebasan bagi kami. Tahun doa yang terkabul. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Tuhan hantar dan Tuhan pimpin kami. Hingga kami sampai di rumah. Sampai di aktivitas kami masing-masing. Dengan berkat yang melimpah. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan
memberkati. Bersyukur